Halo, selamat datang kembali. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat menyedihkan yang ingin kita bahas bersama Anda. Berita duka ini datang dari dunia sepak bola tentang kepergian Diogo Jota. Rasanya masih sulit dipercaya ya. Iya, betul. Sangat mengejutkan dan membuat kita semua terhenyak. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba menelusuri lebih dalam, memahami kronologi kejadian tragis ini sebisa mungkin dari laporan yang ada, dan tentu saja kita juga ingin mengenang sekilas perjalanan karirnya yang luar biasa, sosoknya di lapangan. Oke, mari kita mulai pembahasan ini. Iya, jadi kabar duka ini muncul pada Kamis dini hari, tanggal 3 Juli 2025. Diogo Jota, penyerang andalan Liverpool dan juga timnas Portugal, usianya baru 28 tahun. Dilaporkan meninggal dunia. Ya Tuhan, 28 tahun. Dan yang membuat tragedi ini semakin terasa berat, kabarnya ia tidak sendirian saat kejadian. Benar sekali. Laporan menyebutkan ia sedang bepergian bersama adiknya, namanya Andre Silva. Andre ini juga pesepak bola, usianya sekitar 25 atau mungkin 26 tahun. Dan sayangnya, ia juga meninggal dalam insiden yang sama. Keduanya meninggal. Astaga, berat sekali ini. Sangat berat. Kecelakaan mobilnya sendiri terjadi di Spanyol, tepatnya di ruas jalan tol A52. Lokasinya dekat area Cernadilla atau Palacios de Sanabria, itu di Provinsi Zamora. Kejadiannya sekitar pukul 12.40 dini hari waktu setempat. Dini hari ya? Terus bagaimana detail kejadiannya? Menurut laporan, ada gambaran kronologinya? Laporan awal yang beredar menyebutkan kalau kendaraan yang mereka naiki, ini mobil Lamborghini Aventador, itu keluar jalur. Diduga saat sedang mencoba menyalip kendaraan lain. Setelah keluar jalur, mobil terguling. Terguling. Dan kemudian? Kemudian terbakar. Dan bagian yang sangat tragis dan mungkin perlu investigasi lebih lanjut ini, penyebabnya disebut-sebut karena pecah ban. Pecah ban ya? Di kecepatan tinggi, di jalan tol, itu sangat berbahaya. Iya, sangat. Pihak layanan darurat Spanyol dan Garda Sipil juga sudah mengkonfirmasi kalau keduanya meninggal dunia langsung di tempat kejadian. Foto-foto dari lokasi juga menunjukkan kondisi mobil yang hancur lebur dan terbakar, menegaskan betapa fatalnya kecelakaan itu. Ya ampun. Dan ada satu detail lagi yang membuat ini rasanya semakin, gimana ya, menyayat hati. Soal waktu kejadiannya. Maksudnya? Ini terjadi hanya 10 hari setelah Diogo Jota menikah kan? Iya, betul sekali. Ironis sekali memang. Dia baru menikah dengan kekasih lamanya, Rute Cardoso, di Porto tanggal 22 Juni 2025. Baru 10 hari merasakan kebahagiaan pernikahan, lalu tragedi ini terjadi. Mereka juga sudah punya 3 anak ya. Iya, 3 anak. Kontrasnya itu loh, antara momen bahagia pernikahan dengan duka mendalam ini. Sulit dibayangkan rasanya. Sungguh sulit sekali. Nah, mungkin di tengah duka ini, ada baiknya kita lihat lagi perjalanan karirnya. Sosok Jota ini kan penuh determinasi ya. Dimulai dari klub Paços de Ferreira di Portugal, sempat direkrut Atletico Madrid. Oh iya, Atletico ya. Tapi uniknya, dia nggak pernah main di laga resmi buat mereka kan? Betul, tidak ada penampilan resmi. Setelah itu dia dipinjamkan, pertama ke FC Porto, lalu ke Inggris, ke Wolverhampton Wanderers. Nah, Wolves ini titik baliknya ya. Waktu itu mereka masih di Championship kalau kita salah. Tepat sekali. Justru di Wolves saat masih di divisi Championship, dia benar-benar bersinar. Jadi figur penting yang bantu mereka promosi ke Premier League. Statistiknya di Wolves juga bagus kan? Sangat bagus, dia mencetak 44 gol dari 131 penampilan. Jadi idola fans di sana. Penampilan gemilangnya, itu yang akhirnya bikin Liverpool tertarik. Akhirnya pindah ke Liverpool tahun 2020 ya, dengan nilai transfer yang lumayan tinggi waktu itu, sekitar 41 juta pound sterling. Iya, nilai yang cukup besar. Dan dia membuktikan kalau dia pantas dihargai segitu. Di Liverpool, kontribusinya signifikan, total 182 penampilan dan 65 gol di semua kompetisi. Dia bukan cuma pelapis, tapi sering jadi solusi saat lini depan buntu. Dia juga ikut merasakan gelar juara ya bersama Liverpool? Tentu, dia bagian dari skuad yang menjuarai Liga Utama Inggris musim 2024, 2025, Piala FA, dan juga Piala Liga atau EFL Cup. Kalau kita lihat gambaran besarnya, dia itu aset penting, fleksibilitasnya itu loh. Maksudnya bisa main di banyak posisi itu ya?
Iya, dia bisa jadi penyerang tengah, bisa di sayap kiri. Ini memberi keuntungan taktis buat tim. Kemampuan ini juga terlihat di timnas Portugal. Perjalanannya dari tim junior U19, U21, U23, sampai akhirnya debut di tim senior bulan November 2019. Dan kontribusinya untuk Portugal juga nggak main-main kan? Tampil di Euro 2020, Euro 2024. Bener, dia juga ikut memenangkan UEFA Nations League 2 kali, tahun 2019 dan yang baru saja 2025. Totalnya 49 caps dan 14 gol untuk timnas senior Portugal. Cukup banyak ya. Kalau dari gaya mainnya sendiri, apa yang paling menonjol dari Jota? Dia itu paket yang cukup lengkap ya untuk seorang penyerang modern. Lincah, cepat, finishingnya tajam, bisa pakai kaki kanan, kiri, sundulan juga bagus, dribblingnya oke, pinter cari ruang. Dan satu lagi, dia mau kerja keras bantu pertahanan. Itu nilai plus. Kehilangan sosok seperti dia di usia emas, 28 tahun, ini benar-benar kehilangan besar ya. Bukan cuma untuk keluarga dan klub, tapi untuk sepak bola secara keseluruhan. Duka yang mendalam pasti dirasakan keluarga, Rute Cardoso, istrinya, anak-anaknya, rekan setim di Liverpool, di Portugal, dan semua penggemar. Jadi, apa ya pelajaran atau renungan yang bisa kita ambil dari peristiwa tragis ini? Mungkin ini pengingat keras ya, betapa hidup ini rapuh dan tak terduga. Sangat betul. Tragedi seperti ini selalu memaksa kita berhenti sejenak dan berpikir. Mungkin ini juga menimbulkan pertanyaan penting buat kita semua, tentang bagaimana sebaiknya kita mengenang seorang atlet. Apakah hanya dari gol, assist, dan trofi? Atau kita perlu melihatnya lebih utuh, sebagai manusia dengan segala cerita hidupnya, potensinya, perjuangannya, dan juga ya, kerapuhannya. Kehilangan potensi sebesar dia di usia semuda itu selalu menyisakan tanya, andai saja. Iya, sebuah pemikiran yang sangat berharga untuk kita renungkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya. Kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar. Like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa.